Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Awalunisa dengan NIM 19124006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum 2013. Baik, yang pertama yaitu pengantar kurikulum. Pemberlakuan kurikulum 2013 untuk SD atau MI secara nasional mulai tahun pembelajaran 2014 sampai 2015 membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi utama pemberlakuan kurikulum 2013 tersebut diantaranya pada cara mensinergikan pendekatan, model, dan standar proses pembelajaran, serta cara menyusun dan melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum 2013. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan yuridis. Yang kedua, landasan filosofis. Yang ketiga, landasan teoritis. Dan yang keempat, landasan empiris. Nah, landasan yuridis adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Yang keempat yaitu landasan empiris. Kurikulum merupakan proses totalitas pengalaman peserta didik di satu satuan jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Selanjutnya yaitu model kurikulum 2013. Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan untuk menyiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif dan generatif. Dan model pembelajaran berkaitan erat dengan gaya belajar peserta didik dan gaya mengajar guru yang sering dikenal dengan style of learning and teaching. Nah, model kurikulum 2013 terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pembelajaran discovery atau inquiry. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama, model pembelajaran discovery atau inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dengan cara mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran kurikulum 2013. Konsekuensi utama pemberlakuan kurikulum 2013 untuk jenjang SD atau MI diantaranya pada cara mensinergikan pendekatan, model, dan standar proses pembelajaran, serta cara menyusun dan melakukan penilaian. Dua komponen utama sistem pembelajaran ini merupakan komponen yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Pendekatan, model, dan standar proses pembelajaran berkaitan dengan jaminan atau mutu prosesnya.
Sedangkan komponen penilaian berkaitan dengan akurasi dan validasi pengukuran mutu pembelajaran tersebut. Pendekatan saintifik atau 5M yang meliputi keterampilan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan perlu disinergikan dengan standar proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kedua keterampilan inilah yang menjadi pemandu bagi guru untuk memilih model pembelajaran serta alat penilaian otentik yang sesuai dalam rangka membantu para guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan buku guru dan buku siswa. Namun demikian, para guru dapat memodifikasi dan mengembangkan sendiri. Dalam PP nomor 32 tahun 2013 ditemukan bahwa 4 dari 8 standar nasional pendidikan telah berubah secara signifikan. 4 standar tersebut adalah: yang pertama, standar kompetensi kelulusan yang telah direvisi dan diperbaharui dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Yang kedua yaitu standar isi diperbaharui dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2013. Yang ketiga yaitu standar proses diperbaharui dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Dan yang keempat, standar evaluasi diperbaharui dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013. Salah satu dari 4 standar yang sangat menarik untuk dibahas adalah standar proses yang menitiberatkan pada bagaimana model ideal seorang guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu penilaian kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama mendeskripsikan implementasi penilaian pada kurikulum 2013. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan pelaksanaan penilaian pada kurikulum 2013. Model ini digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara kriteria yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program di lapangan. Hasil penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pelaporan. Selanjutnya yaitu rasional penambahan jam pembelajaran. Pembelajaran tambahan jam pelajaran yakni proses pemberian bantuan kepada siswa agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk pendalaman materi sehingga siswa dapat menjawab soal dengan baik. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Rasionalitas ada 4. Yang pertama yaitu perubahan proses pembelajaran atau dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu. Yang kedua yaitu kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Yang keempat yaitu walaupun pembelajaran tatap muka di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial Abdullah Amin. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama pendidikan agama Islam SD atau MI, yang kedua pendidikan agama Kristen SD, yang ketiga pendidikan agama Katolik SD, yang keempat pendidikan agama Hindu SD. Selanjutnya yaitu kompetensi inti sekolah dasar. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu.
Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk sesuatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik.